corona di Indonesia meningkat terus deh, Bet. Gila sih ini. Hah, serius? Iya, coba lu search deh. Coba ya. Aduh, teman-teman. Serius Kok kok. badan gue panas ya, kayak mau demam. Serius Coba lu? lu cek, Bet. Coba ya, saya Nah. cek dulu. Bikin panik aja lu. Iyalah, gue takut banget nih gara-gara corona ini. Gak apa-apa. Sehat kalau lu sehat. Hey guys, sorry, gue baru masuk. Maaf ya, telat. Ini dari mana aja sih lu? Telat Ini pakai hand sanitizer dulu nih. Iya. Ini pakai Si sendiri. Sesko takut banget masa sama corona. Iyalah, gue udah panik banget nih kalau soal corona gini. Tapi bener gak sih, demam itu salah satu gejala dari corona? Jadi gini guys, misalnya kalian udah, kan kemarin kan udah ditetapkan kan bahwa corona ini sebagai pandemi. Jadi itu kalian harus mempelajarinya. Gejala-gejalanya apa aja gitu. Iya, bener banget sih. Kalau gue pernah denger nih di berita, dokter spesialis penyakit dalam, dia tuh ngejelasin kalau dalam untuk mengetahui apakah seseorang itu positif terjangkit virus corona, dia tuh perlu sejumlah rangkaian tes untuk mengetahui virus corona itu ada atau enggak. Tapi penyakit virus corona itu punya gejala awal yang mirip banget sama penyakit influenza. Misalnya kayak demam, sakit, sakit tenggorokan, batuk, bersin yang juga akan reda setelah 5-6 hari. Sedangkan COVID-19 ini gejalanya akan berlanjut lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Jadi gitu. Oh, kayaknya gue emang karena Parno, panik aja, ya. ya. Parnoil, Yang penting tuh guys, kita harus menjaga kebersihan kita, sering-sering cuci tangan dan menjaga protokol kesehatan. Setuju gue, Bener-bener. setuju. Iya, tapi kalian kalau udah merasa gejala-gejalanya udah di kalian nih, kalian cepet-cepet pergi ke dokter. Gejala itu kalau di dunia kedokteran disebutnya sindrom. Semakin cepat diatasi semakin bagus. Tapi itu kalau dari segi medis ya, Drew. Iya. Kalau kita bahas tentang Alkitab, sindrom itu tuh sama seperti dosa. Dosa itu bakalan terdeteksi dengan berbagai karakter-karakter yang muncul dari seorang itu guys. Ada gejala-gejala yang menunjukkan seorang itu melakukan dosa. Salah satu misteri juga dalam sejarah kehidupan manusia, asal mula dari dosa itu. Oh, pokoknya apa yang dipikirkan sehubungan dengan Allah, itu adalah pemikiran yang paling penting yang pernah manusia pikirkan. Tapi sebelum kita lanjut nih guys, kita kenalan dulu nih sama teman cornerstone yang ada di rumah. Coba mulai dari Andrew. Oke, nama saya Andrew. Aku Aurel. Nama saya Albert. Aku Sesko. Dan pada sahabat ini kita akan membahas pelajaran cornerstone, pelajaran yang ketiga yang berjudul Syndrome. Tetaplah di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kita mencari firman Allah yang benar, Cornerstone adalah tempat di mana menyajikan Alkitab dan juga menantang kamu semua untuk menghubungkan dengan kehidupan nyata kalian. Tapi gue senang banget sih kita bisa nyampe di triwulan baru ini kan. Iya nih guys, gak berasa banget ya kita nyampe di triwulan terakhir di tahun ini. Iya. Jadi triwulan ini tema besar buku kita adalah buku yang terbuka. Nah, dan untuk satu pekan ini juga, kita juga membahas tentang sindrom yang tadi juga kita udah bahas di awal. Nih, jadi kalau kita baca buku nih di sahabat ketiga Cornerstone kita, ayat intinya itu terdapat di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ini ya, saya bacakan ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau kita baca di sekilas cahaya, bahkan pada waktu diputuskan bahwa ia tidak boleh lagi tinggal di surga, yang maha bijaksana itu tidak membinasakan setan. Penghuni surga dan dunia-dunia yang lain, karena belum siap untuk mengerti sifat atau akibat-akibat dosa, belum dapat melihat keadilan dan kemurahan Allah dalam membinasakan setan. Seandainya setan segera dihapuskan dari keberadaannya, mereka akan melayani Allah dengan ketakutan, bukan dengan kasih. Pengaruh penipu tidak akan seluruhnya dibinasakan, atau roh pemberontakan seluruhnya diberantas. Kejahatan harus dibiarkan menjadi matang. Tapi guys, kalian tahu gak sih arti kata sindrom itu apa? Apa tuh? Belum tahu nih, belum tahu. Belum, apa coba? Belum tahu semua. Aduh, belajar dong makanya. Harus kita tahu dong. Sebenarnya sindrom itu bukanlah sebuah kata.
Sindrom itu kombinasi kata-kata antara sindrom dan sin itu adalah dosa. Jadi pelajaran kita sahabat ketiga ini kita bakal tahu kelahiran dan kehidupan dosa. Tapi kata sin tuh sesungguhnya tuh berartinya tuh tidak mengenai sasaran. Jadi berbicara mengenai sasaran, tembak yang mengungkapkan ide bidikan yang salah. Jadi kalau kamus mendefinisikan sindrom itu sebagai kelompok tanda dan gejala yang secara bersama mencirikan atau mengindikasikan suatu penyakit atau gangguan, atau sekelompok hal-hal atau peristiwa yang membentuk suatu pola yang dipahami, khususnya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jika kita menempatkan kata itu bersama-sama, kita memiliki kondisi di mana kita melakukan sesuatu yang salah atau salah sasaran. Nah, dan hasilnya kita akan melakukan sesuatu yang buruk terus-menerus. Nah, terus kalau kita nanyakan apakah pendapatmu nih ya, kita baca buku Cornerstone kita. Coba kalian pilih salah satu ya. Oke. Sebuah tindakan yang luar biasa jahat yang dilakukan oleh manusia biasa adalah bukti yang kuat akan pertentangan supernatural antara Kristus dan setan. Atau yang kedua, perbuatan yang luar biasa baik yang dilakukan oleh manusia biasa merupakan bukti kuat akan pertentangan supernatural antara Kristus dengan setan. Coba satu-satu nih. Pilih coba. Gimana? Coba Aurel. Gue pilih yang pertama sih. Jadi tindakan yang jahat itu kayak menandakan kalau itu bukti yang kuat akan pertentangan antara Kristus dan iblis. Ya. Coba Bet. Kalau gue sih setuju banget sama Aurel, karena kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang buruk, berarti sudah ada pertentangan antara Kristus dengan setan. Sesuatu enggak? Gue sama banget, gue setuju banget sama teman-teman gue ini. Nah, kan di sini dia bilang tindakan yang biasa jahat itu dilakukan manusia bukti kuat akan pertentangan setan. Nah, setan itu kan ingin menentang Allah waktu itu. Nah, jadi kan kita ini makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan. Nah, dia itu mau makhluk yang sangat dicintai sama Tuhan itu ingin menentang dia juga, kayak gitu teman-teman. Kalau Andrew Sama sih kayak kalian juga. sama pendapatnya. Sama. Oke. Satu suara kita. Oke, nah dari pernyataan yang kita bahas tadi bener nggak sih tanggapan kita? Iya ya, Ya kan? takut salah. Takut salah gitu kan. Jadi mending kita diskusi aja sama Pak Pendeta. Iya. Iya. Biar kita nggak tambah bingung ya. Apa hubungannya juga dengan judul kita sindrom ini kan. Iya. Tapi gue nggak bisa lama-lama nih, gue ada kepentingan Mau kemana sih? Lu mau kemana? Apa yang lebih penting daripada membahas firman Tuhan? Ya adalah bahas firman Tuhan di tempat lain juga. Oke. Jadi kita belajar bareng lagi nanti di next Ya episode. udah. Oke, Nanti gue ya titip salam ke pendeta. oke duluan ya. Titip salam ke pendetanya ya. Ya, Thank you dadah. guys. Yuk, hati dulu. Oke guys, meskipun si Andrew kemana-mana, kalian jangan kemana-mana ya, tetapi tetap bersama kita di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama Pak Pendeta Benny dan juga kita semua yang ada di studio. Shalom Pak Pendeta. Salam, gimana sehat-sehat semua? Sehat. Puji Tuhan pendeta hanya panik doang tadi. Panik, tapi udah sehat kan? Nggak ada yang kena gejala-gejala, Enggak. nggak ada kan? Sesko tuh harusnya jangan terlalu panik. Harusnya itu kita lebih berhati-hati dengan gejala-gejala yang menunjukkan dosa. Bener nggak Pak Pendeta? Iya. Secara umum tentunya kita harus tahu gejala-gejalanya itu ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi gini Pak Pendeta, kan kalau di dunia kedokteran dan di masa pandemi sekarang ini, sindrom ini kan langsung cepat diberantas gitu supaya dia tidak menyebar luas. Nah, tapi dulu kenapa ya dosa itu malah Tuhan biarkan gitu. Jadi semua orang jadi kena gitu. Iya, sebenarnya bukan semua orang jadi kena. Lebih tepatnya bahwa Allah kan tidak mau orang itu menurut kepada Tuhan ataupun dekat dengan Tuhan oleh karena takut. Ya. Jadi cara Allah bekerja itu memang berbeda dengan kalau kita kan salah sedikit, lu salah ya. Awas ya, udah 3 kali salah ya. Kita langsung begitu. Ya. Kalau Tuhan kadang-kadang ditanya dulu, dibiarkan dulu sampai memang orang itu tahu dan orang lain tahu, ya, dan dunia-dunia lain tahu bahwa dosa itu begitu berbahayanya. Jadi kan kalian sudah bahas tentunya tadi sindrom itu adalah sin ya dengan sindrom. Ya, sindrom itu gejala dosa
Kalau gejala dosa itu tadi katakan langsung diikat, orang nanti bilang, ini Tuhan kejam juga nih ya. Ya, bacaan kita kan katakan itu ya di sekilas cahaya itu ya. Saya kan membahasakan hal itu bahwa Allah membiarkan itu supaya tahu memang itu bahaya, itu sangat-sangat menakutkan, itu harganya juga mahal untuk melakukan penebusan itu dan lain sebagainya, sehingga dunia lain juga, makhluk lain di dunia lain menyembah Tuhan itu memang karena hormat, karena kasih, bukan karena takut. Kalau langsung dibinasakan, tuh kan Tuhan tuh kejam kan, belum apa-apa langsung dibinasakan, belum apa-apa sudah. Tapi kalau sakit dibiarin, ya itu bahaya memang. Jadi begitu sakit, ada sindrom, ada gejala kita, ya itu harus cepat virusnya ataupun bakterinya harus cepat dibasmi supaya jangan menyebar kemana-mana. Iya. Oh iya, Pak Pendeta. Tadi kan di segmen sebelumnya kami sudah berdiskusi tentang apa pendapatmu. Apakah janji Tuhan itu sehubungan dengan bagaimana pertentangan ini akan berakhir? Iya, Tuhan kan memberikan janji. Ayat di kita juga memberikan akan hal itu, bahwa Tuhan itu memberikan janji bahwa sampai itu matang, ya, sampai matang maksudnya bahwa semua orang tahu nih akibatnya begitu berbahaya, akibatnya begitu menakutkan gitu ya, akibatnya begitu menakutkan, akibatnya harganya itu mahal sekali ya dengan kematian Yesus di kayu salib. Ya, kalau orang berdosa mati, kita bilang ya lu pantas lu berdosa. Ya, oh lu belum mencuri ya. Ini kan tidak gitu loh. Sampai bangkitannya dan lain sebagainya, perjalanan Yesus sebagainya itu menunjukkan kepada kita bahwa harga dosa itu begitu mahal. Jadi sindrom itu ataupun gejala-gejala itu dalam bagian pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pada kita bahwa itu pasti akan berakhir. Sampai matang semuanya tahu, supaya dunia lain juga, makhluk-makhluk lain juga memang menyembah Tuhan itu dengan takut. Kalau kita baca di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 ya. Saya membaca nih, Aurel baca nih. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, jadi ada akhirnya gitu loh. Ada akhirnya. Jadi dosa itu ada akhirnya. Jadi bukan dosa itu dibiarkan Tuhan, udahlah biarin aja sampai berapa lama tidak akan, tapi ada akhirnya. Jadi akhirnya itulah yang akan mengakhiri semuanya, sehingga manusia, makhluk-makhluk lain ya kepada Tuhan itu memang rasa hormat, memang rasa kasihnya begitu besar ya. Jadi tidak karena takut dalam penurutan kepada Tuhan. Jadi Pak Pendeta, aku punya pertanyaan. Sebenarnya dikatakan di Alkitab itu kan Lucifer jatuh. Sebenarnya apa sih penyebab dari Lucifer ini, kok dia bisa jatuh? Iya, kamu tahu Lucifer dari mana ya? Dari Alkitab. Iya, kenapa saya tanyakan itu karena Alkitab bahasa Indonesia nggak ada kata Lucifer. Ya. Alkitab bahasa Inggris yang ada kata Lucifernya. Ya, itu memang dibiarkan memberikan kepada dampak yang besar dan lain sebagainya, itu menuntun kepada ini loh, kamu ini karena ingin kan, kamu ini karena mau kan, kamu ini kan. Jadi tidak salah punya kemauan, ya, tidak salah punya kemauan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau kemauan itu menghalalkan segala cara, kemudian kemauan kita itu juga kita lakukan dengan yang melebihi daripada Tuhan, kan Lucifer kan munculnya begitu kan. Ya. Kenapa saya nggak diajak nih? Ya. Saya kan pemimpin dari sekian banyak malaikat-malaikat lainnya, saya pemimpin nyanyi, saya bisa begini, saya bisa begitu dan lain sebagainya. Kok tidak diajak untuk ikut membuat dunia ini gitu loh, bumi kita ini. Ya, kan itu jadi timbul, kemudian dia mulai goda dan lain sebagainya, sampai kita tahu sepertiga malaikat juga jatuh ke dalamnya. Jadi bagian ini membuat dia rasa bahwa ya udah, maka dia coba, walaupun ya kalau kita belajar lebih jauh lagi sebenarnya
Tuhan Allah kan berapa kali mengajak dia untuk kembali. Jadi bukan tidak dibujuk, bukan didiemin aja. Oh, Iya. tidak. Malaikat-malaikatnya juga kasih tahu, ya, kamu itu salah ini. Tapi dia tetap bahkan tambah mengeraskan hatinya. Gitu. Sama kayak di kehidupan kita ya, kita melakukan hal yang jahat, habis itu kita dengar Roh Kudus berbisik gitu jangan, atau dari teman-teman kita bilang ke kita jangan kayak gitu, tapi kita berkeras hati. Iya, betul sekali. Coba nih, kita lihat di ayat-ayat di bagian pokok. Dari ayat-ayat di situ, menurut kalian mana yang paling relate sama kalian? Mana yang paling kalian suka? Coba Ulril dulu deh, paling pertama yang Oke. nanya. Jadi di sini ada dari Yohanes 10 ayat 9 dan 10 yang isinya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini jelas banget ya kalau Tuhan itu tuh pintu. Jadi kalau kita masuk melalui Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan selamat dan kita akan keluar menemukan padang rumput gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Abed apa? Kalau aku sih Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan, satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi intinya di sini ayat ini juga mengajak kita untuk jangan hanya sendiri-sendiri saja. Kita harus mengajak orang lain untuk datang juga ke dalam kerajaan Tuhan. Itu kalau Sesko. Kalau gue nih, Ayatnya. yang paling nyentuh banget nih, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Nah, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jadi di sini si iblis ini diibaratkan dengan seperti singa yang mengaum. Jadi kalau kita aja kalau ketemu singa gimana guys, kan ngeri gitu. Iya. Nah dia ini si iblis ini dia selalu berhasil jadi melawan orang karena kan kita tahu dia juga makhluk yang sangat spesial di surga. Nah, jadi kita di sini diingatkan untuk kita mempunyai iman yang sangat tangguh untuk supaya iman tangguh dan teguh supaya bisa melawan iblis ini. Oke. Mungkin saya suka ada pertanyaan untuk Pak Pendeta. Pak Pendeta, jadi kan kita itu kan melayani nih selama 1 minggu ini. Kalau kita pikir-pikir itu persiapan iblis apa ya? Persiapan iblis itu apa ya supaya bisa mengatur pemikiran kita supaya bisa salah untuk menilai Tuhan atau salah untuk jadi kita kayak jadi kok Tuhan buat kayak gini, kok kayak gini, kayak gitu. Iya, mungkin yang harus kita lihat bahwa cara Tuhan bekerja, ya. Cara Tuhan bekerja tidak seperti kita manusia bekerja. Kenapa? Karena kita kan sudah lebih banyak dosa dan iblis selalu goda kita untuk cara bekerja kita. Misalnya kalau seorang nyenggol kita aja lagi jalan, kita langsung mukul aja. Emosi. Ya kan? Itu baru cara kita menyelesaikan seperti itu gitu ya. Kalau Tuhan kan cara kerjanya tidak demikian ya. Semuanya diinvestigasi apa nih bahasanya? Ditanya dulu gitu. Misal kejadian nih contoh misalnya waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, pada makan buah kan tidak Tuhan kata, Tuhan dari surga lihat, udah makan buah, udah loh keluar dari taman Eden. Nggak begitu kan? Tanya dulu. Tapi ditanya dulu. Ya kan? Setelah ditanya, kan, wah nih si ini, sampai pada ular yang kasih gini-gini itu kan. Ditanya, tahu kamu sadar salah, baru dikasih eksekusi putusan. Putusannya begini. Ya. Jadi cara Tuhan bekerja tuh demikian nih, di luar kita kan maunya cepat selesai, mau salah benar, kadang-kadang mau salah atau benar udah urusan belakangan ya. Kalau Tuhan tidak, Tuhan melakukan itu. Jadi pada waktu setan jatuh ya ke dalam dosa, kemudian pada waktu Lucifer jatuh ke dalam dosa, kemudian dia mulai ganggu yang lain-lain, Tuhan kan kasih terus kan
sampai pada kehidupannya, kemudian dibuang ke bumi ini, manusia lainnya dicoba digoda, Tuhan masih manusia itu enggak, itu bahaya, itu setan itu bahaya gini-gini dan lain sebagainya. Tapi masih terus sampai kematian Yesus, kebangkitan Yesus gitu kan. Sampai pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, baru itu juga sudah pintu kasih yang tertutup. Jadi cara Tuhan bekerja itu adalah tidak seperti yang kita pikirkan. Maksudnya yang kita pikirkan, kita maunya cepat selesai, soal menurut kita baik, ya udahlah. Walaupun menurut orang lain belum baik. Ataupun cara kita menyelesaikan persoalan belum tentu juga sama dengan orang lain maunya. Ya, misalnya kalian ada bertengkar, ya, atau selisih paham, ya. Maksud saya begini, maksud yang itu begitu, tapi yang satu rasa menang, yang satu rasa kalah, ya kan? Kalau enggak, ya dua-duanya rasa kalah, udah sama-sama mengalah lah, supaya ini akhirnya tahu Tuhan memang jelas. Ini harus begini, begini, walaupun tahapannya tuh kayaknya panjang, lama, bener kok. Tuhan nggak datang-datang, nggak selesaikan, tidak langsung binasakan setan, ya. Tapi tahapan itu dia laksanakan dengan baik. Ya, Pendeta, aku ada pertanyaan satu lagi nih. Di kutipan Sekilas Cahaya, aku baca di kitab Pendeta. Bahkan pada waktu diputuskan bahwa ia tidak boleh lagi tinggal di surga, yang maha bijaksana itu tidak membinasakan setan, penghuni surga dan dunia-dunia yang lain, karena belum siap untuk mengerti sifat atau akibat-akibat dosa, belum dapat melihat keadilan dan kemurahan Allah dalam membinasakan setan. Nah, dalam Sekilas Cahaya ini, keputusan Allah apakah yang mengatasi dosa berbeda cara bekerja pikiran manusia? Tadi saya katakan tadi bahwa cara bekerjanya Allah itu memang berjalan seperti itu, bukan hanya sekedar untuk apa? Untuk kesenangan sendiri ataupun jalan cepat dan lain sebagainya, ya. Karena kan belum ada dosa loh, ya. Ini belum ada orang, belum kenal makhluk lain, belum kenal dosa, belum tahu apa-apanya gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul begini, kalau tiba-tiba Allah binasakan Lucifer pada waktu itu, ya. Lucifer misalnya langsung Tuhan binasa, pas, udah habis, supaya nggak ada dosa lagi. Apa memang nggak ada dosa lagi nanti? Belum tentu, tambah banyak mungkin yang akan berontak, wah Tuhan itu kejam, ya. Kenapa dibunuh? Padahal belum tahu dia akan, tapi kalau dibiarkan dulu sampai pada saatnya yang tepat untuk dibinasakan, maka orang lain ataupun makhluk lain dan juga manusia kata, wah memang itu Tuhan itu adil, ya, Tuhan itu maha pengasih, ya. Oh memang setan itu jahat, ya, Lucifer itu jahat, sudah jatuh dan dia sudah melakukan hal ini dan ini. Jadi cara pikirnya itu memang sampai matang, ya. Sama saja perayaan sekolah sahabat kita juga menyinggung, kalau Tuhan tahu anak itu lahir nanti jahat, kenapa dilahirin juga sih? Ya. Kan tidak demikian juga gitu ya. Jadi cara kerja Allah yang digambarkan di sana. Ya, nggak terasa ya diskusi kita udah mau berakhir aja nih. Pendeta Benny boleh kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone yang ada di rumah bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita, dan juga sekalian doakan kami, Pendeta. Ya, orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pada pelajaran sekolah sahabat kita yang ketiga mengenai sindrom, maka pelajaran kita memberikan pada kita bahwa gejala-gejala itu selalu ada. Kalau ibarat tubuh dengan penyakit, ada gejala-gejalanya, harus segera kita tanggulangi. Maka dosa pun bagi kita, kalau itu gejala-gejalanya itu ke arahnya dosa, langsung tolak. Jangan biarkan sampai dosa itu ada dalam diri kita. Tapi bagaimana cara Allah bekerja dalam pelajaran sekolah sahabat kita diberikan, Allah membiarkan sampai itu matang, supaya itu jadi pelajaran bagi semuanya. Dan kembali kesimpulan kita bahwa sindrom atau gejala dosa kalau itu ada dalam tubuh kita, maka cepat kita menghindarkannya agar kita boleh mendapatkan keselamatan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas nasihat Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan.
yang dalam kesusahan pada saat ini dan berseru pada Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar seru doa mereka, agar mereka pun senantiasa boleh bersuka dan bergembira karenanya. Kami berdoa hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita pada satu pekan ini bersama dengan teman-teman di studio dan juga Pendeta Benny Tambunan. Oke, juga semangat terus dalam mempelajari Alkitab kalian, karena di Alkitab itu banyak kebenaran dan juga pengharapan-pengharapan yang bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan dalam Cornerstone Connection.